Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ini postingan gue yang pertama ya, terkait kebijakan pemerintah tentang masalah virus corona ini yang kita diharuskan lockdown dan tetap berdiam diri di rumah. Sementara ini pemerintah baru-baru ini mengeluarkan kebijakan tentang masalah kredit, yang dimana isinya Pak Jokowi memerintahkan kepada Pak Kapolri bahwa setiap penyedia UKM atau kredit dilarang menggunakan penagih jasa debt collector dan dilarang menagih atau membebaskan selama 1 tahun. Tapi kenyataan di lapangan sangat tidak sesuai dengan pernyataan atau aturan yang dibuat oleh Bapak Jokowi terkait banyak lembaga yang belum mendapatkan atau belum ya mungkin belum disuruh untuk melakukan kegiatan tersebut ya. Di samping selain itu, kemarin saya lihat di berita ada yang banyak yang kejadian yang di Serang, di Pandeglang yang mengajukan keringanan biaya cicilan terhadap Bank BRI. Dan kemarin juga ada diberitakan bahwa orang yang datang ke salah satu penyedia jasa kredit motor meminta keringanan biaya cicilan gitu, sedangkan ditolak gitu ya. Sementara baru-baru ini juga banyak penyedia jasa kredit, apalagi pinjaman online yang sekarang hampir mematikannya sama dengan virus corona, saya bilang, karena jasa penagihan debt collector itu sangat-sangat risih dan tidak bisa dibicarakan baik-baik. Kali ini saya akan berbagi pengalaman pahit saya ditagih oleh debt collector, tapi ya yang ini sih agak lumayan baik, nggak terlalu nyolot cash seperti biasanya. Padahal saya sudah jelaskan berkali-kali kalau terkait dengan kebijakan atau peraturan pemerintah yang diharuskan lockdown atau tetap berdiam diri di rumah itu mempengaruhi penghasilan kita. Jangankan buat bayar hutang, ya kan, buat makan kita aja masih kurang gitu kan. Sedangkan namanya perusahaan penyedia layanan kredit itu nggak mau tahu gimana nasabahnya, penderitaan nasabahnya. Dia hanya mau tahu gimana caranya agar si nasabah itu membayar hutang, dan dia menggunakan jasa-jasa debt collector atau jasa-jasa lapangan untuk penagihan. Kadang ada yang menggunakan jasa telepon robot ya. Itu termasuk menurut saya baik sih, karena hanya melakukan dengan jasa robot, mengingatkan kita keterlambatan biaya yang sedang kita lakukan gitu kan. Oke, saya akan bacakan nih dari awal dia menagih ke saya ya. Nih, bagaimana Pak, apakah sudah bisa dibayarkan sekarang? Dan saya jawab, mohon maaf Pak, belum Pak, saya belum dapat dananya, semuanya lagi pada sulit, maaf Pak ya. Untuk perpanjangan juga Pak, jika ingin skor kredit Anda tetap baik, usahakan lakukan pembayaran sebelum jam 10 malam ini, dan agar tidak terjadi pending payment katanya. Sementara kita kan boro-boro buat bayar kreditan, buat makan kita aja masih kurang karena penghasilan kita yang menurun. Bahkan bisa dibilang kalau bulan-bulan ini kita nggak ada penghasilan karena banyak pekerjaan yang dirumahkan, diliburkan, bahkan penjualan harian pun yang orang-orang pedagang kaki lima seperti itu yang buka-buka warung kayak gitu mengalami omset yang penurunan yang sangat banyak karena nggak ada penghasilan. Saya bilang, baik Pak. Dia katakan kepada saya, baik Pak, semoga secepatnya. Iya Pak, saya balas kan. Saya di sini bermaksud baik aja, tidak menggunakan kata-kata yang gimana. Saya menanggapinya dengan sopan karena saya memang niat bayar. Cuman saya minta keringanan waktu tempo 1 bulan sampai bulan depan, ya mudah-mudahan sih ada dananya gitu kan. Padahal nggak terlalu besar, cuman 1 juta. Siang Pak, saya bertanya, apakah sudah bisa dipastikan hari ini Pak pembayarannya? Nah, saya jelaskan, kemarin saya sudah meminta maaf Pak baik-baik, tapi kok nagihnya ke SMS, ke kontak saya.
Jadi kontak-kontak semua data-data gue tuh udah disebar, udah di SMS-in bahwa gue katanya keterlambatan kredit, nama dan nomor telepon gue pun sudah disebar, dicantumin. Padahal pas waktu dia SMS itu gue udah balesin SMS secara baik-baik, udah baik-baik, tapi nggak tahu kenapa kontak-kontak gue udah disebar. Kemarin saya sudah minta maaf Pak baik-baik, tapi kok laginya ke SMS ke kontak saya tanyakan kan. Kalau situasinya nggak kayak gini biasanya saya bayar Pak. Memang kredibilitas gue lancar, cuman karena ada lockdown dan kita wajib di rumah ini buat mencegah penyebaran atau penularannya virus corona semakin banyak, ya mau nggak mau kita harus ikutin kebijakan pemerintah kan. Mana pernah saya telat ke Indonesia ini amat. Kan saya sudah minta maaf baik-baik atas keterlambatan saya. Maaf itu dari sistem kami Pak. Dia pun minta maaf karena mungkin dia nggak tahu atau dia pura-pura nggak tahu. Dia meminta maaf pada saya kalau itu kelelahan sistem. Lagi kayak gini mah Pak, boro-boro bayar utang, mikirin makan anak bini aja kurang. Karena dibilang gajian kayak gak gajian, kerja banyak liburnya nggak gimana mau dapat uang. Kan itu aturan pemerintah, kita bisa apa ya kan, kita harus ikutin aturan pemerintah, kebijakan pemerintah kita harus ikutin karena buat mencegah penyebarannya virus corona ini. Saya harus hanya sekedar mengingatkan saja agar diusahakan terus dan dipastikan minimal perpanjangan. Kalau ada mah nggak usah dibilang ya kan. Sekarang kan boro-boro buat bayar utang, kita kan buat makan sehari-hari aja kita masih kurang karena penghasilan kita yang minim, nggak ada pendapatan. Saya sudah minta maaf dari kemarin Pak atas keterlambatannya, tapi kok malah nagihin ke kontak-kontak saya. Ampun dah, saya bilang gitu. Kecuali saya nggak respon Pak, saya lari. Ini kan saya tanggung jawab, hanya saja keadaannya semua lagi kayak gini. Saya niat mau bayar, kalau ada saya bayar kok. Saya sudah meminta maaf kemarin, malah sekarang di SMS-in kontak saya. Iya saya minta maaf Pak, maka dari itu saya sarankan lebih baik Anda mencari dana talangannya dulu Pak. Karena kan untuk kebaikan skor kredit Anda juga. Masalah kebaikan skor kredit memang saya pikirin, tapi saya lebih mementingkan, lebih mikirin masalah perut anak bini saya ya kan. Kan gitu meren. Semuanya pasti berpikiran kayak gitu. Terus saya balas, udah dari kemarin Pak saya sudah sampaikan ke Bapak kalau semua lagi sama keadaannya kayak gini. Iya saya paham Pak, saya harap bisa secepatnya bisa dilakukan pembayaran Pak. Dia tetap nagih untuk pembayaran. Kalau mau seperti itu, kecuali saya nggak respon, saya lari. Ini saya meminta maaf baik-baik dan saya juga udah kirim ke aplikasi ucapan minta maaf atas keterlambatannya. Tapi kok malah nagih ke kontak saya. Nah dia dia ngacuin kata-kata gue yang kalau gue udah ngirim email ke aplikasi tersebut dan gue udah meminta maaf atas keterlambatan bulan ini. Nah dia balas, sekarang lebih baik Anda pastikan segera pembayarannya Pak, saya hanya bisa mengingatkan saja. Saya balas lagi kan, kalau minggu ini saya nggak bisa, paling awal bulan depan saya harus bayar, saya baru bisa melunasi karena bulan ini bener-bener nggak ada pemasukan. Pak saya mengerti tapi dari perusahaan tidak akan mau tahu kondisi nasabah, usahakan saja secepatnya Pak. Dia tetap nagih karena mungkin dia memang tugasnya buat menagih ya kan, tapi termasuk baik orang ini, maksudnya nggak mengucapkan kata-kata kasar atau sejenisnya gitu kan ya. Saya tanggepin aja, dia baik kita juga baik. Nah saya agak kecewa dengan yang dilakukan oleh aplikasi itu, langsung penyebaran ke kontak-kontak saya. Tapi kalau sudah seperti ini reputasi saya jadi jelek Pak, sampai nagihin ke kontak segala, uang gak seberapa, nama baik orang tercemar. Padahal kita sudah bicara baik-baik, bikin malu aja nagihin ke kontak-kontak, nama yang sudah dijelek Pak. Jadinya sekarang nama saya sudah jelek jadinya sekarang, kayak saya gak ada tanggung jawabnya. Padahal dari kemarin sudah dijelaskan alasannya. Saya jadi kecewa kalau kayak gini, malu saya sama rekan-rekan saya. Uang gak berapa tapi nama baik saya jadi tercemar. Kalau aja kondisi nggak begini, pasti jauh-jauh hari saya bayar, malah merusak nama baik. Dia langsung agak sedikit emosi mungkin ya.
Dari tadi saya sudah coba jelaskan, Pak, saya mengerti, tapi perusahaan tidak akan mau tahu kondisi nasabah perusahaan. Hanya ingin nasabah membayar tagihannya lebih baik. Sekarang Anda fokus untuk lakukan pembayaran secepatnya. Dia tetap nagih pengen bayar, sedangkan kita memang nggak ada karena kita nggak ada pemasukan sama sekali. Terus saya langsung balas lagi, jelaskan juga ke perusahaan Bapak, jangan langsung membuat nama baik orang jadi jelek, Pak. Semua bisa dibicarakan, tapi kalau sudah seperti itu, nama baik orang dan reputasi jadi jelek, Pak. Kita nasabah bermaksud baik, makanya kita punya kesadaran dan memohon maaf. Gimana kalau kayak gini, nama saya sudah jelek, meskipun saya lunasin semua, citra saya di teman dan relasi saya nggak akan baik, Pak. Semua nggak bakal balik lagi. Saya nggak dapet ancaman tapi langsung menghubungi menagih ke orang-orang itu salah, Pak. Salah, sangat salah. Kecuali dia awalnya dia mungkin pemberitahuan, kalau Anda tidak membayar saya akan sebar data-data Anda, mungkin kayak gitu, mungkin kan ya kan, antisipasi untuk saya mungkin akan ngomong, tolong Pak jangan disebar dulu ya kan, beri saya keringanan waktu sampai bulan depan gitu kan. Tapi dia langsung main nyebar gitu aja. Saya nggak dapat ancaman, kecuali Anda pembicaraan dari awalnya kalau saya nggak bertanggung jawab baru bisa seperti itu. Ini kan saya ada dan berniat membayar, hanya bukan sekarang. Nah, ini contoh dia ngirim SMS ke beberapa kontak saya yang isinya, yang terhormat pinjaman teman Anda memberikan telah lewat 2 hari, mohon diberitahu kepada yang bersangkutan untuk pembayaran, terima kasih. Saya langsung kirim ke DC-nya, ini coba apa-apaan, Pak. Semua teman dan relasi saya mengirimkan ini ke saya, malu, Pak. Kan keadaannya saya tahu, bukannya saya nggak tahu. Kita tadi bahas kan, tapi tiba-tiba banyak yang ngirim SMS. Jadi secara tiba-tiba SMS itu secara langsung aja kirim ke kontak-kontak saya. Dan gue pun padahal gue lagi bahas sama orang ini, sama DC-nya, kalau bahwa penagihannya ya kan. Tapi mungkin secara sistem dia langsung ngelontarin kata-kata, wah apa namanya, si orang ini nggak mau bayar nih, orang ini kabur. Padahal saya lagi menjelaskan situasinya seperti apa. Ini coba Pak, apa-apa semua teman dan saya mengirimkan ini ke saya, malu Pak. Kan keadaan saya tahu, bukannya saya nggak tahu. Kita lagi bahas kan, tapi tiba-tiba banyak yang ngirim SMS ini ke saya. Ini pencemaran nama baik ya kan, pencemaran Pak namanya. Saya nggak melarikan diri Pak, malahan kita lagi ngebahas ini, tapi malah semua kontak saya di SMS-in dan langsung pada dikirim ke saya. Apa-apaan coba, nggak ngebales dia. Ngebales dia pagi, nggak menghiraukan ucapan saya yang semalam. Dia pagi-pagi langsung WA lagi, pagi Pak Asep, bagaimana Pak untuk pembayarannya, apakah sudah bisa dipastikan hari ini? Kan sudah saya jelaskan dari kemarin kan, saya minta tanggal 1 bulan, mungkin bulan depan baru bisa saya bayar. Nah saya jelaskan lagi, nggak bisa Pak, nggak ada, mungkin bulan depan baru bisa saya bayar. Nah dia mungkin agak kecewa, ya sudah terserah Bapak, saya sudah mengingatkan, tolong diingat Pak, sebelum bulan depan data Bapak akan kami berikan ke pihak ke lapangan. Nah dia mulai mengancam akan memberikan ke pihak lapangan, atau mungkin ke pihak yang debt collector yang menagih ke rumah gitu kan. Nah saya jelaskan lagi, pihak lapangan mau ngapain, percuma Pak, kalau nggak ada yang nggak ada. Saya sudah bilang juga bulan depan baru saya bayar, kondisi lagi kayak gini, semua orang lagi susah, nggak bisa maklum sama sekali. Dia mulai agak sedikit emosi dia. Pak tolong diingat, tagihan Anda sudah masuk keterlambatan 3 hari, harap disadari Pak, semakin lama tagihan Anda akan semakin besar. Saya tahu memang kredit online itu bunganya nggak bisa dipikirin pakai logika, bunganya itu buset dah, sehari aja bunganya sampai udah kayak bunga setahun ya kan. Sehari dendanya bunganya udah kayak bunga setahun, padahal ini tagihan saya cuma 1 juta, tapi mungkin di aplikasi udah sampai 2 juta ini. Pak tolong diingat, tagihan Anda sudah masuk keterlambatan 3 hari, harap disadari Pak, semakin lama tagihan Anda akan semakin besar nama baik. Nama Anda bisa kami blacklist di BI checking. Jangan hanya menikmati uangnya saja, tapi lupa akan tanggung jawab membalikannya. Jadi jika kredit Anda macet atau lainnya, itu di luar tanggung jawab dari kami. Terima kasih. Menikmati uangnya, kalau kita tahu ya kan,
bakalan kayak gini, nggak mungkin kita pinjam, kadang kan lagi terdesak seperti ini tapi nggak ada pengertian sama sekali, dan dia di situ mulai checklist nggak diaktifin sama dia. Nah, gue balas lagi, saya sadar dan tahu akan hal itu. Kalau saya lupa tanggung jawab, saya nggak akan respon pak. Saya hanya minta kebijakan dari perusahaan bapak sesuai aturan pemerintah, seperti apa yang diumumin Pak Jokowi terkait kredit, bahwa katanya pembebasan selama 1 tahun, dan di BI checking nggak bakalan ada blacklist. Lalu ya kan, ya seperti itu, kalian sudah tahu semua ya, udah baca udah mungkin udah baca-baca dan udah melihat berita ya kan. Dan mohon diingat pak, saya nggak lari dan saya akan bayar. Tapi kalau sudah menyebar data seperti itu udah pencemaran nama baik, bener nggak teman-teman? Bener nggak semuanya ya kan? Itu udah masuk pidana, sedangkan urusan pinjaman meminjam urusan perdata, dan saya berniat membayarnya, hanya meminta waktu sampai kondisi terkait masalah virus ini dan aturan pemerintah untuk tetap di rumah atau lockdown ini berakhir. Tapi kalau sudah menyebar data seperti itu pencemaran nama baik pak, itu udah masuk pidana dan pelanggaran terkait informasi dan dari undang-undang ITE, bener nggak? Itu udah pencemaran nama baik namanya, apalagi sampai udah menyebar data, bahwa bahkan ada aplikasi yang menyebar data dengan foto pas saat dia pengajuan. Itu buset, sampai ada yang, sampai saya ngeliat-ngeliat ada ya, baca-baca yang disangka buronan menggelapkan uang perusahaan atau segala macam. Kita itu kan pinjam meminjam, kita niat mau bayar. Nah, terus saya balas lagi, dan terkait orang lapangan yang Bapak bilang di saat kondisi seperti ini, Pak Jokowi menegaskan kepada Kapolri bahwa pihak penyedia kredit di lapangan dilarang lagi menggunakan debt collector. Kalau sudah seperti itu, berarti Bapak melawan aturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah, Pak. Saya akan bayar, hanya meminta waktu sampai situasinya kondusif dan saya bisa beraktivitas lagi kayak biasanya. Oh, seperti itu. Jadi kadang kredit pintar ini aplikasi online ini bahayanya sama dengan bahaya virus corona. Mungkin orang yang nggak bisa menanggapin bahwa orang yang gampang stres bisa melakukan bunuh diri di SMS dengan kata-kata yang ini mah termasuk ya nggak emosian. Orang emosian dia termasuk sabar dan mungkin dia memiliki aturan ya. Banyak tapi teman-teman saya yang ditagih secara kasar atau diancam-ancam segala macam. Tolonglah buat penyelesaiannya gimana ini tentang masalah pinjaman-pinjaman online yang seperti ini. Sedangkan kebijakan dan aturan pemerintah sudah menetapkan bahwa tentang masalah perkreditan itu ditangguhkan selama 1 tahun, dan dilarang lagi menggunakan debt collector. Tapi kemarin saya pas keluar nganter istri belanja, masih ada debt collector atau mata-mata uang yang di pinggir-pinggir jalan yang masih melihat plat nomor. Itu gimana itu, dan bagaimana pas saat melakukan kita datang ke penyedia kredit itu kalau mereka tidak ikut aturan tersebut. Kadang bingung, rakyat kecil selalu ditindas. Orang-orang seperti kita itu malah semakin ke bawah gitu, yang kayak makin kayak miskin makin miskin, yang kayak gini penindasan namanya. Oke, sekian, terima kasih, dan ini postingan gue yang pertama, dan gue akan lanjutkan gimana proses selanjutnya tentang ini. Orang ini apakah mau nge-WA gue terus menerus dan terus melakukan penagihan atau seperti apa. Sedangkan gue udah minta kebijakan bahwa gue udah meminta maaf, dan gue udah ngirim email juga ke aplikasi tersebut bahwa gue meminta keringanan sampai bulan depan, sampai semuanya kondusif, sampai pembebasan tentang virus corona ini, peraturan tentang virus corona ini bisa segera diselesaikan gitu. Oke, jangan lupa like dan subscribe, ikuti terus video gue, dan gue akan posting video selanjutnya gimana tentang terkait penagihan orang-orang debt collector, orang-orang lapangan terkait masalah kredit online ini, pinjaman online tersebut ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.